Udah, nggak usah nakut-nakutin. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang tengah akan dikubur, namun terlihat orang itu dipakaikan kain kafan hitam dan film kain kafan hitam dimulai. Film beralih kepada 3 orang mahasiswa, Bimo, Angelin dan Roy. Mereka bertiga merupakan sahabat di kampus dan memiliki hobi yang sama, yaitu memburu hantu. Angelin punya kelebihan bisa melihat dan merasakan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Kemudian pacarnya Bimo lewat, ia bernama Evelyn. Pada saat itu Evelyn sedang mencari rumah-rumah murah yang akan dikontrak. Ia butuh tempat tinggal. Evelyn tidak memiliki orang tua lagi dan ia harus hidup mandiri serta rela mengasuh kedua adiknya. Bimo menawari Evelyn untuk tinggal di rumahnya dulu, tapi Evelyn tidak mau karena ia tidak ingin merepotkan Bimo, apalagi ia membawa 2 orang adik. Singkat cerita, dengan diantar oleh Bimo, Evelyn mulai menuju rumah-rumah yang akan dikontrak berdasarkan iklan di koran. Namun setelah mendatangi beberapa rumah, Evelyn belum menemukan rumah yang cocok kriteria dan harganya. Setelah lama mencari, pada akhirnya Evelyn pun menemukan rumah yang murah, tetapi rumah itu terletak di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Singkat cerita, mereka bertemu dengan si penjaga rumah. Dan penjaga rumah itu mempersilahkan mereka berdua masuk dan melihat-lihat rumahnya dulu. Dan ternyata rumahnya sangat besar dan rumah ini milik sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan anak di keluarga ini sudah meninggal, dan hanya ibu yang masih hidup. Tetapi sekarang ibu tidak tinggal di rumah ini. Selama ini penjaga jugalah yang merawat rumahnya. Kemudian penjaga rumah mengajak mereka berkeliling. Dan penjaga rumah mengingatkan, bahwa semua barang yang sudah tertata tidak boleh dipindah. Alasannya semua barang dan benda di rumah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Rumah ini dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi umum. Penjaga mengatakan jika Evelyn jadi menyewa rumah ini maka hubungi saja dirinya. Ketika sudah di dalam mobil, Bimo pun bertanya apakah Evelyn yakin akan menyewa rumah itu. Ia rasa rumah itu terlalu jauh dari kampus. Selain itu, hawa rumah ini pun terasa menyeramkan. Tetapi Evelyn akan tetap menyewa rumah itu. Untuk saat ini ia bersyukur bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah. Singkat cerita, Evelyn jadi sewa rumah itu dan waktu pindahan dia dibantu oleh Bimo, Roy dan Angelin. Sesampainya di sana, ekspresi Angelin seketika berubah. Ia merasa ada yang aneh dari rumah ini, apalagi di kawasan kamar mandi. Sementara itu Roy berusaha mencari penampakan dengan cara memfoto lingkungan sekitar rumah. Setelah selesai menurunkan barang-barang Evelyn, kemudian Angelin mengajak Roy dan Bimo pulang. Dan tak lupa ia berpesan kepada Evelyn, jika ada apa-apa hubungi dirinya. Malam harinya ketika kedua adik Evelyn yaitu Maya dan Arya sedang tidur, tiba-tiba mereka terbangun karena mendengar suara musik dan secara mengejutkan dari belakang gorden muncul sosok misterius. Akhirnya mereka menjerit hingga Evelyn datang ke kamar. Evelyn mengatakan tidak ada apa-apa di belakang gorden lalu menyuruh adik-adiknya tidur lagi. Pada saat akan menuju kamar, Evelyn mendengar suara musik. Suara itu berasal dari sebuah benda seperti mainan pemutar musik. Ia pun segera mematikan mainan itu, tetapi tiba-tiba mainan itu menyala kembali. Singkat cerita, setelah selesai kuliah, Bimo bertanya apakah Evelyn baik-baik saja di rumah itu. Evelyn menjawab aman, hanya saja kedua adiknya selalu ketakutan. Evelyn pun memakluminya karena rumah itu udah lama gak keurus jadi auranya agak seram. Kemudian Evelyn pun diantar pulang oleh Bimo. Setelahnya Evelyn menyuruh Bimo untuk langsung pulang karena ia tahu pasti Bimo udah sangat kelelahan. Evelyn melihat kedua adiknya sudah tertidur pulas. Beberapa waktu kemudian Arya terbangun dari tidurnya karena kebelet pipis. Ia meminta Maya mengantarnya ke toilet. Namun Maya tidak mau karena masih mengantuk. Karena udah gak kuat maka Arya memberanikan dirinya ke toilet sendirian. Di tengah jalan ia melihat di lorong ada sebuah bayangan hitam dan tiba-tiba Maya sudah ada di sampingnya. Lalu Maya meninggalkan Arya pergi ke toilet. Arya yang kebelet pun masuk ke toilet juga. Namun ternyata yang tadi itu bukan Maya, tetapi si hantu serba hitam. Untungnya di luar sudah ada Evelyn. Setelah mengantarkan Arya kembali ke kamarnya, Evelyn segera pergi ke kamarnya lagi. Tiba-tiba saja Maya menghilang dari kasurnya. Saat di tangga, Evelyn mendengar suara musik lagi. Mainan pemutar musik itu pun terlihat sudah dipegang oleh Maya yang sedang duduk di kursi goyang. Keesokan harinya waktu di kampus, Evelyn pun curhat kepada mereka tentang teror-teror yang ia alami di rumah itu.
Ia mengaku melihat sosok hantu serba hitam. Maka dari itu mereka bertiga yang merupakan pemburu hantu, mencoba untuk menginap di rumahnya Evelyn. Sesampainya di sana, mereka segera membagi-bagi kamar. Evelyn meminta agar Bimo menemaninya malam ini. Sementara itu ketika Roy akan tidur, ia melihat adiknya Evelyn yaitu Arya, berlari keluar rumah dan Roy pun segera mengejarnya. Sementara itu, Angeline yang sedang tidur, seketika terbangun karena mendengar suara, dia segera mengambil handphone dan mulai merekam video. Namun pada saat melihat galeri, Angeline melihat ada orang yang memotretnya ketika tidur. Di sisi lain, Bimo yang sedang tidur terbangun dan melihat Maya keluar dari rumah dan ia segera mengejarnya. Karena Maya tidak mau berhenti maka Bimo menelepon Evelyn. Di sini Evelyn mulai menyadari bahwa Bimo sudah tidak ada di kasur. Dan ternyata orang yang ada di sampingnya itu adalah sosok hantu serba hitam. Angeline masuk ke dalam gudang. Ia melihat ada seorang perempuan sedang murung di pojokan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat perempuan itu adalah hantu. Akhirnya ia pun terjatuh. Adegan beralih kepada Bimo yang masih mengikuti jejak Maya. Bimo melihat Maya masuk ke dalam sebuah pepohonan. Tapi akhirnya Bimo tahu bahwa yang ia ikuti bukanlah Maya, namun hantu serba hitam. Dan ia pun diserang juga oleh hantu tersebut. Di sisi lain Evelyn mendengarkan suara musik itu lagi. Suaranya berasal dari dalam toilet. Ia sangat ketakutan karena ada si hantu serba hitam. Kemudian hantu itu pun mendekatkan mukanya ke muka Evelyn. Dan Evelyn pun mendapatkan penglihatan gaib. Jika pada zaman dulu, anak dari pemilik rumah ini jatuh cinta kepada wanita desa. Ia menikahi wanita itu dan setelah istrinya hamil ia pun membawa istrinya ke hadapan ibunya. Sebenarnya sang ibu tidak merestui hubungan mereka berdua. Karena perbedaan status sosial yang sangat tinggi. Anaknya kaya sedangkan perempuan itu warga desa yang miskin, ia menyuruh sang istri sabar ia yakin lambat laun ibunya pasti akan menerima hubungan mereka. Hingga di suatu hari, ia mendapatkan panggilan kerja keluar kota, karena anaknya sebentar lagi lahir. Maka ia memberikan hadiah yaitu mainan pemutar musik. Ia pun meminta sang ibu menjaga istrinya selama ia berada di luar kota, lalu ia pun pamit. Beberapa hari setelah itu, istrinya pun mengalami kontraksi. Ia akan segera melahirkan. Namun ketika akan meminta bantuan kepada ibu mertuanya, ia tak sengaja menjatuhkan guci. Ibu mertuanya marah, kemudian ibu mertuanya mendorongnya hingga jatuh. Bukannya langsung ditolongin, si ibu malah nyuruh penjaga rumah, buat melepas gorden warna hitam lalu dibalurkan kepada jenazah menantunya. Kemudian dengan jahatnya ia menyuruh agar menantunya dikuburkan di tengah-tengah hutan. Keesokan harinya mereka berempat pun tersadar. Mereka semua mendapatkan penglihatan dari arwah hantu serba hitam. Ternyata hantu itu serba hitam dikarenakan pada saat dikubur jasadnya dibaluti oleh gorden berwarna hitam. Kemudian mereka berempat mendatangi lokasi tempat mengubur wanita tersebut. Dan mereka pun segera memanggil ustadz dan para warga. Yang pada akhirnya jasad perempuan itu berhasil ditemukan dan terlihat jika badannya sudah jadi tulang belulang. Kemudian jasad perempuan itu pun dikuburkan dengan layak lalu dibacakan doa-doa. Setelah selesai menguburkan, dari kejauhan Evelyn melihat arwah perempuan itu tersenyum kepadanya yang berarti sekarang ia sudah tenang.